Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini, pada kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum daripada itu, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Engkaulah yang layak terima setiap pujian dan pengagungan daripada kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan dan juga akan membahas tentang sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami baca pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang berjudul tentang kepo versus peduli. Kalau kita berbicara tentang kepo, kayaknya udah sering banget kita dengar loh ya, tentang kepo atau apa sih kepo. Kalau kita cari gitu di Google atau menurut beberapa orang yang menulisnya di Google, kepo itu sama halnya dengan orang yang pengen tahu aja, tapi mereka tuh kayak ya udah nggak peduli gitu. Kenapa sih orang itu sering banget kepo ya? Atau kenapa orang ini jadi kayak pengen tahu banget? Biasanya kalau misalnya kita lihat berita nih, kenapa sih kita pengen lihat berita? Karena yang pertama, berita itu menarik untuk kita dengarkan, untuk kita baca gitu ya. Makanya kita jadi kepo banget. Duh, kayaknya kepo banget nih, mau ngapain gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks firman Tuhan, apakah kita ini harus menjadi orang yang hanya kepo saja atau peduli juga? Kalau kita membaca dalam Matius 15 ayat yang ke-32, judul perikopnya itu adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Kalau Yesus ini hanya mementingkan diri dia sendiri, pasti ya udah dia pentingin diri dia aja sendiri. Dia juga belum makan. Nah, apalagi dia juga capek, dia perjalanan jauh dan juga dia memberikan khotbah. Tapi kalau kita lihat menjadi sisi baiknya Yesus, dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kita lihat bahwa Yesus ini sangat memiliki rasa yang pengertian, rasa empati yang begitu tinggi. Bahwa ketika dia melihat banyak orang yang mengikuti dia, karena pada zamannya itu, kalau kita berbicara sekarang bahwa Yesus ini memiliki banyak sekali followers seperti itu, memiliki banyak sekali yang namanya pengikut. Nah, ketika dia memiliki banyak pengikut, otomatis dia ini rasanya memiliki banyak orang yang mendengarkan ketika dia sedang berceramah atau berkhotbah gitu ya. Nah, Yesus ini bukannya dia menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tapi dia mengajarkan kita bahwa sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun rasanya capek atau lain sebagainya, maka kita harus mementingkan juga orang lain. Kenapa? Karena ketika kita mementingkan orang lain, itu sama dengan halnya kita sudah melakukan perintah Tuhan gitu loh. Salah satu perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, menjadi orang yang memiliki empati yang baik. Seperti halnya ketika kita bersekolah, kita memiliki teman, dan mungkin teman kita sedang kesusahan dan lain sebagainya. Bukannya kita hanya kepo saja tentang apa yang dia alami, tapi kita juga harus membantu dia seperti itu. Kalau misalnya ada yang bisa kita bantu, kita harus membantunya. Bukan hanya kita pengen tahu apa yang dipermasalahkan atau apa yang dia sedang alami, tapi kita juga harus membantunya seperti itu. Karena ketika kita membantunya, sama halnya dengan kita memiliki rasa empati dalam setiap kehidupan kita. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-5 dikatakan dalam perikop Yesus memberi makan 5 orang, 5.000 orang. Kalau tadi berbicara tentang Yesus memberi makan 4.000 orang, sekarang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, kita lihat nih apa yang dilakukan Yesus. Dia memberi makan 5.000 orang. Rasanya aduh capek banget buat kita ini memberi makan 5.000 orang gitu ya.
sekalipun makanannya ini udah jadi gitu, udah ada makanannya dan udah ada lain sebagainya, tapi rasanya itu sepertinya aduh mager banget gitu ya, untuk kita tuh memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya 5 orang, tapi dikatakan 5.000 orang. Pasti kita bakal capek, pasti akan banyak tenaga dan waktu yang akan kita luangkan, karena yang kita beri makan itu bukan hanya puluhan tapi ribuan orang, seperti itu. Nah, ketika kita memiliki rasa empati yang baik, ketika kita memiliki rasa seperti aduh saya harus menolong dia, maka kita harus melakukannya seperti itu. Sama halnya dengan Yesus ini tidak memikirkan dia sendiri. Ketika dia di kayu salib pun dia tidak bersungut-sungut. Rasanya dia memang adalah 100% Tuhan dan juga manusia, tetapi dia tidak menolak akan segala penderitaan yang dia alami. Karena dia peduli dengan kita, maka dari itu dia menyelamatkan kita, maka itu dia menjadi Tuhan dan juga juru selamat kita. Kalau kita lihat bahwa ini adalah sikap Yesus ketika dia merasa punya empati kepada orang lain, dia tidak hanya memikirkan diri dia sendiri, tetapi dia juga memikirkan orang lain. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus membagi roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kita lihat bahwa Yesus ini bukan hanya dia, sebenarnya bisa aja dia langsung buat semuanya jadi gitu, tapi karena dia peduli tentang orang-orang itu, dia ingin melihat bagaimanakah satu persatu dilayani. Ketika dia memiliki rasa hati yang sangat peduli terhadap orang lain, bukan hanya kepo, dia sangat menunjukkan sikap yang begitu luar biasa. Sama halnya dengan kita, ketika kita sudah menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sikap kita yang empati kepada orang lain, bukan hanya saja kepo dengan apa yang dia alami, apa yang dia lakukan, tapi kita juga harus memiliki rasa yang empati sebagai manusia. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kita mudah mengerti dan juga pahami. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, ajar kami terus untuk tidak memiliki rasa yang kepo saja, tapi juga memiliki rasa empati yang tinggi bagi orang-orang yang kami kenal, karena kami tahu bahwa Engkau yang terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.